Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Zikir yang ke-9 dari Ratibul Haddad, yaitu Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, kebaikan dan keburukan semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir tersebut mengandung 3 macam pembahasan. Yang pertama, kalimat bismillah. Sudah sering kita bahas tentang bismillahirrahmanirrahim, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ramli di dalam kitab An-Nihaya. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 104 kitab kepada 7 para nabi. Allah menurunkan 104 kitab yang diturunkan kepada 7 nabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan makna daripada apa yang terkandung dalam 104 kitab itu di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Kita ketahui Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Seluruh yang terkandung di dalam apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitabnya lengkap ada di dalam 4 kitab ini. Kemudian Allah meringkas apa yang terkandung di dalam 4 kitab itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itu kalau kita mengkaji Al-Quran secara mendetail, kita akan dapatkan semua ilmu. Karena Al-Quran di dalamnya adalah ilmul awwalin wal akhirin, ilmu orang-orang yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Dan apa yang ada di Al-Quran maknanya itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Jadi orang yang bisa memahami Al-Fatihah dengan sebenar-benarnya, dia akan mengerti semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala simpan atau ringkas kandungan daripada Al-Fatihah semuanya ada di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diriwayatkan lagi semuanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu berada di dalam kalimat, di dalam huruf ba.
Jadi memahami maknanya ba berarti memahami seluruh Al-Fatihah. Memahami seluruh Al-Fatihah memahami ba berarti memahami Bismillahirrahmanirrahim. Bisa memahami Bismillahirrahmanirrahim berarti dia memahami seluruh Al-Fatihah. Bisa memahami seluruh Al-Fatihah berarti ia memahami seluruh Al-Qur'an dan seterusnya. Bahkan ada pendapat titiknya ba itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa, titiknya saja. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah pernah mengatakan, "Lau syi'tu la awqartu samanina jamalan mim maknal ba." Andai aku mau, aku bebani 80 onta untuk membawa kitab yang tertulis di dalamnya kandungan ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saking maknanya luasnya pemahaman yang dimiliki oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu dari Al-Qur'an, terkhususnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau kita membahas keistimewaannya sangatlah banyak, sampai sulit untuk disebutkan saking terlalu banyaknya keutamaan keistimewaan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kita bahas, sering kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajzam." Siapa yang di dalam setiap perkara yang diperhatikan oleh syariah, makan, minum, tidur yang diperhatikan oleh syariah, ibadah diperhatikan oleh syariah, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut aqta, terputus. Dalam riwayat yang lain abtar, tidak memiliki keturunan. Dalam riwayat yang lain terkena penyakit lepra. Yang keseluruhan makna daripada riwayat hadis tersebut adalah sedikit manfaatnya dan sedikit berkahnya. Ngarang kitab nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, kurang berkah. Makan nggak Bismillahirrahmanirrahim, dibarengi setan, makannya nggak berkah. Bahkan di dalam hubungan suami istri sebelumnya dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di zikir sebelumnya, di dalam ucapan yang disebutkan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Disebutkan juga di awalnya Bismillah, mengucapkan dengan Bismillah. Karena itu kalau kita sebutkan satu persatu keistimewaannya nggak habis. Karena itu Rasulullah menganjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam setiap perkara yang diperhatikan oleh syariah. Kemudian dilanjut di dalam zikir tersebut dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahasa Arab itu luas, sangat mendetail. Bisa kita bayangkan di dalam kalimat alhamdulillah, alif lamnya memiliki makna. Alhamdu, alif lam. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, alif lam itu ada dua macam. Ada al lil ahdi, ada al lil jinsi.
Alhasil di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kalimat alif lam di sini memiliki makna kullu, segala. Alhamdu ay kullu hamdin, segala pujian. Lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memahami makna alhamdulillah dengan benar, maka setiap keajaiban atau keistimewaan atau kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain, maka kita hakikatnya tidak memuji mereka, tapi hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran, kalau kita melihat ada rumah yang dibangun dengan baik, bagus, indah, menyenangkan, setiap orang akan memuji. Mereka akan memuji, wapi omaigi, bagusnya rumah ini. Pada hakikatnya orang itu tidak memuji rumahnya, tapi memuji yang membangun rumah atau yang menggambarnya, baik tukang atau arsitek. Kita melihat rumah bangunan bagus, indah, semua orang melihat takjub, bagus, indah, menyenangkan. Ketika kita memuji alangkah indahnya rumah ini, maka pada hakikatnya kita memuji yang membangun, baik itu tukang atau yang menggambar, yaitu arsitek. Kenapa? Gak mungkin rumah itu bisa bagus kalau arsitek atau tukangnya level rendah. Ketika arsiteknya dan tukangnya itu yang baik, yang bagus, hasilnya akan bagus. Tapi kalau tukang serabutan, ya nggak mungkin hasil rumah itu akan bagus. Itu pada hakikatnya. Lah begitulah keindahan dunia, keajaiban yang ada di dunia, baik manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dan alamnya. Semua ini menunjukkan keajaiban, keistimewaan, kehebatan. Namun setiap apa yang kita lihat itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita melihat pemandangan yang indah, maka kita memuji. Alangkah indahnya pemandangan ini, hakikatnya itu adalah pujian kepada yang membuat pemandangan yang demikian rupa. Ketika kita melihat seseorang yang sangat cerdas, kita puji, alangkah cerdasnya orang ini. Pada hakikatnya kita memuji Allah yang memberinya kecerdasan. Ketika kita melihat orang yang sangat tampan, kita puji ketampanannya. Pada hakikatnya kita memuji yang memberikan ketampanan kepada orang tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alhamdulillah, segala macam pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara zahir kita memuji orang tersebut, mungkin kita secara zahir memuji rumah tersebut, mungkin kita memuji pemandangan tersebut, tapi pada hakikatnya kalau kita memahami makna tersebut, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19 huruf. 19 huruf ini seperti 19 jumlah malaikat az-zabaniyah. Siapa itu malaikat az-zabaniyah? Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, sanad'uz zabaniyah. Mereka malaikat yang sangat kejam, yang tidak pernah tersenyum, selalu menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Sehingga siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah hurufnya dari jumlah malaikat az-zabaniyah.
yang artinya dia diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau diperhatikan, alhamdulillah terdiri dari 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8 huruf. Kalimat alhamdulillah terdiri dari 8 huruf seperti jumlah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, dia akan dibukakan 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah tanda bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Paling afdalnya zikir adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan paling afdalnya doa adalah alhamdulillah. Karena itu kita ketika makan, setelah makan kita jadikan doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Atau dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita pakai pakaian, dianjurkan membaca doa setelahnya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita bangun tidur, mendapatkan kenikmatan dari Allah, dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi, apa dong tidur? Hah? Lali apa? Masya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita buang air, keluar dari kamar mandi, kita diajarkan untuk membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhabani ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Atau alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani ghufranak. Dalam riwayat yang berbeda. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan menggunakan kalimat alhamdulillah. Karena itu Rasulullah mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Lah, alhamdulillah ini diantara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu tidak hanya dengan lisan. Syukur itu luas. Di antaranya cara syukur yaitu lisan kita menggunakan dengan berzikir. Di antara zikirnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini cara bersyukur. Di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu secara global maknanya segala macam apa yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan digunakan untuk tujuan diberikan itu kenikmatan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk membaca Al-Qur'an, memandang orang soleh, memandang orang tua dengan pandangan penghormatan. Hidung digunakan untuk mencium hal-hal yang diridhai oleh Allah. Telinga digunakan untuk mendengarkan yang diridhai oleh Allah. Kemudian mulut digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tangan digunakan yang diridhai oleh Allah. Kaki dan seluruh tubuhnya serta kenikmatan-kenikmatan, kesehatan, harta dan yang lain sebagainya. Tujuan diberikan oleh Allah apa? Ya itu dilakukan. Itulah maknanya syukur. Lah di antaranya lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, maka kita termasuk orang elit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau orang yang sedikit yang istimewa di sisi Allah berarti kan orang elit. Kalau kita kepingin menjadi orang elit di sisi Allah, maka hendaknya kita memperbanyak
ucapan alhamdulillah, karena itu bentuk di antara bentuknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat akan diserukan liyagumil hammadun. Hendaknya berdiri orang-orang yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri satu kelompok dan mereka diberi bendera masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tanya, "Manil hammadun?" Siapa itu orang-orang hammadun yang pandai memuji Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Alladzina yashkurunallaha ala kulli hal." Mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dalam riwayat yang lain, alladzi yashkurunallaha ala sarra wa dharra, yang mereka bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah ridaur rahman. Alhamdulillah adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaknya selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat al khairu wa syarru bimasyiatillah mengandung di antara maknanya la ilaha illallah. Di antara maknanya la ilaha illallah, kita meyakini bahwa dalam diri kita kita meyakini bahwa kebaikan dan keburukan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan disalahartikan, jangan disalah maknakan. Dalil yang menunjukkan akan hal tersebut banyak. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Andai Allah berkehendak, maka seluruh penduduk bumi semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda." Andai Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka semua dalam petunjuk, yaitu Islam. Dalam ayat yang lain, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Andai Allah berkehendak, Allah jadikan seluruh manusia satu umat, satu pemikiran. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka semuanya selalu akan berselisih pendapat. Selisih pendapat enggak masalah, yang penting bukan dalam akidah, bukan dalam agama. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Andai kami berkehendak, yaitu Allah, akan kami datangkan setiap jiwa petunjuknya, tapi kebenaran ucapan dari aku, akan aku penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Jadi Allah sudah menentukan orang-orang yang akan masuk neraka, dan Allah sudah menentukan orang-orang yang akan masuk surga. Karena itu kita diberi sifat oleh Allah ikhtiar. Walaupun semua itu adalah kehendak Allah, namun kita diberi sifat ikhtiar. Tapi sifat ikhtiar kita ini hanya berfungsi urusan dunia, artinya di dalam kehidupan dunia. Keputusan Allah adalah keputusan yang mutlak. Sehingga bila ada orang yang bermaksiat, mereka mengaku bahwa saya melakukan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang bodoh. Mengapa? Karena dia nggak tahu apa keputusan yang Allah berikan kepadanya.
Apa keputusan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Sehingga harus ditancapkan pada pemikiran kita bahwa kita nggak tahu apa ketentuan Allah. Kita diberi sifat ikhtiar, kita milih yang terbaik. Apa yang terbaik? Ibadah ketaatan. Sehingga kita akan terhindar daripada kemaksiatan. Walaupun itu tidak menentukan hasil akhir. Karena innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dinilai penghujungnya. Kalau dia matinya dalam keadaan baik, baik, matinya dalam keadaan jelek, jelek. Sehingga Rasulullah memberikan pemikiran agar kita tidak merasa aman dari ibadah yang kita lakukan. Selalu waspada menjaga keimanan kita. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan yang maknanya ada orang-orang itu dalam kehidupannya dunia selalu beribadah, berbuat baik dengan amalan-amalan penduduk surga. Kehidupannya. Tapi ketika sudah langkah kakinya dengan surga, artinya mendekati ajalnya, hanya selisih shibron kata Nabi. Satu jengkal. Ibarat wis kari matine tok masuk surga. Itu fayakmal amal ahli nar. Dia berbuat perbuatannya penduduk neraka. Karena apa? Yasbiquhul kitab, didahului dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh ibadah, tapi di penghujung akhirnya karena ketentuan Allah dia masuk neraka, dia berbuat amalan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang dalam kehidupannya berbuat perbuatan penduduk ahli neraka. Namun ketika sudah jaraknya dengan neraka hanya ukuran satu jengkal, ternyata ketentuan Allah bilang dia penduduk surga. Sehingga ketika di ujung nyawanya dia berbuat perbuatannya orang-orang penduduk surga. Sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Berapa banyak kita mendengarkan cerita orang yang dari kafir ketika mau wafat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka otomatis orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendengarkan cerita bagaimana orang yang berilmu bahkan disebut dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi di penghujung hidupnya mati dalam keadaan su'ul khatimah sehingga masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, seperti Barsisoh. Kalau kita pernah mendengarkan cerita Barsisoh, satu ulama dari Bani Israel. Dia sangat alim, sangat luar biasa keilmuannya. Bahkan diriwayatkan beliau memiliki 500 murid, santri, semuanya memiliki karomah. Apa itu karomah? Karomah itu dia memiliki keistimewaan dari Allah yang bisa dilakukan tidak wajarnya manusia. Seperti apa? Terbang. Kalau terbang ini manusia normal nggak bisa, kecuali orang-orang yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi dinamakan dengan mukjizat, kalau orang soleh dinamakan dengan karomah, kalau orang awam dinamakan dengan ma'unah, kalau orang ahli maksiat dinamakan dengan istidraj, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dinamakan dengan ihana. Ihana itu kalau nggak sama, kepingin terbang tambah jatuh, itu namanya ihana. Seperti Musailamah al-Kadzab, ya, yang mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW. Orang ngaku nabi. Kalau Nabi Muhammad itu ngelus tangannya, kepalanya anak kecil, ya, wangi. Kalau Musailamah kepalanya anak kecil dipegang, wis mambu, marengono tambah butak. Ya, kalau Nabi itu meludah ke air, airnya jadi manis, jadi tawar. Air laut diludahi Nabi jadi tawar. Tapi kalau Musailimah, air yang tawar jadi asin, nggak bisa diminum lagi. Banyak itu adalah ihana dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kalau karomah ini kemuliaan karena dia adalah orang soleh. Murid-muridnya Barsisoh ini ulama semuanya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala 500. Tapi
karena memang ketentuan Allah akan membuat dia masuk neraka. Allah kirimkan seorang anak putri raja yang sakit untuk diobati di rumahnya Barsiso. Barsiso awalnya menolak, tapi dengan tipu daya setan kena. Tergoda ini Barsiso, terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya untuk menutupi aibnya dibunuh. Setelah dibunuh, dimemakamkan, dikabari keluarganya kalau dia mati karena penyakit. Keluarganya dibisiki oleh setan, masa itu nggak dibunuh dah. Akhirnya digali kuburannya, terlihat bekas pembunuhan. Dihukum oleh raja daripada ayah si wanita tersebut, dibawa ke penjara. Di penjara sudah diancam, kamu 3 hari akan dibunuh. Setan datang kepada Barsiso ini, kalau kamu mau, aku bebaskan kamu, tapi syaratnya kamu menyembah aku dulu. Menyembah setan nggak ditolong oleh setan, mati dalam keadaan menyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini sebagai untuk kita hati-hati. Kita diberi sifat oleh Allah ikhtiar untuk memilih ibadah, meninggalkan kemaksiatan, tapi semuanya ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, kita ditentukan yang mana, tapi kita berikhtiar memilih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Nah, karena itu ketika membaca zikir tersebut hendaknya kita hadirkan dalam hati kita bahwa semua kebaikan dan keburukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik atau buruknya, itu semuanya adalah ketentuan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para aulia, orang-orang soleh, ketika mereka mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak murka, mereka enggak marah. Kenapa? Yang memberi adalah Allah. Yang memberi penyakit, yang memberi musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika mereka mendapatkan hal tersebut, keburukan, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih meningkatkan ibadah dan ketaatannya. Mereka lebih meningkatkan semangatnya dalam ibadah dan ketaatannya. Nah, itulah yang mereka lakukan karena mereka memahami makna seperti apa yang disebutkan di dalam zikir yang ke-9 di dalam Ratibul Haddad. Bismillah, alhamdulillah, al khairu wa syarru bimasyiatillah. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga, dijauhkan daripada segala macam musibah dan dihindarkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.